Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Ada yang mempunyai 4 anak. Ya. Nah, itu masuknya kemana, Pak? 1, 2, dan 3 kapanpun lahir, itu kalau didaftarkan langsung aktif, langsung bisa digunakan. Pertama saya apresiasi dulu atas dukungan luar biasa dari pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya Ibu Bupati Nina Agustina. Luar biasa dalam waktu 2 atau 3 tahun ini, kepesertaan JKN di Kabupaten Indramayu meningkat pesat. Bagaimana sih, Pak, caranya? Baik itu peserta ASN yang baru atau ASN yang lama agar data BPJS-nya atau data JK-nya selalu update, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Apa kabar Sobat ASN Indramayu? Saya Wahyu Hidayat. Semoga Sobat ASN dan keluarga di rumah sehat-sehat semua. Amin. Untuk mengawali episode Ayu Podcast pada hari ini, saya akan buka dengan sebuah pantun. Nah, luar biasa. Makan pindang, bayarnya cash. Ayo. Pulangnya naik kereta. Selamat datang di Ayu Podcast. Mari kita sapa narasumber kita. Yeay, terima kasih Mas Wahyu. Apa Selamat kabar? datang. Terima Alhamdulillah. kasih. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kan sudah seminggu lagi kita mau lebaran nih. Harus semangat. Masih semangat puasanya, Pak ya? Iya dong. Nah, Kan kalau kita menjaga kesehatan, paling tidak di dalam bulan puasa ini kita tetap bisa produktif gitu, Mas Wahyu. Oke, Sobat ASN Indramayu, pada episode kali ini bintang tamu kita atau narasumber kita ini Paramanto Fauji SEME, Kepala Cabang BPJS Kabupaten Indramayu. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Saya juga punya pantun ini, jangan kalah. Apa nih, Pak, pantunnya, Pak? Burung nuri, burung kutilang. Ayo. Terbang tinggi melayang-layang. Ayo. Kita semangat jaga kesehatan untuk masa depan yang gemilang. Nggak mau kalah Bapak ini. Ayo gimana? Nah, pada hari ini Pak, saya memakai pakaian yang berbeda. Bapak tahu nggak ini pakaian apa? Ya, kalau hari Kamis berarti pakaian adat ya. Ini hari Selasa, Pak. Oh, hari Selasa kok hari Kamis. Kok kecepetan ya? Udah pengen cepat lebaran. Iya, Pak. Ini namanya baju komboran, Pak. Oh iya. Kalau hari Selasa, ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu itu memakai baju adat daerahnya, Baju Pak. adat, Ini namanya baju komboran. Ya. Kalau untuk ibu-ibunya? Kalau ibu-ibunya pakai baju kebaya. Kebaya. Oh iya. Bagus. Hebat melestarikan adat budaya kita. Betul sekali, Pak. Oke, Bapak, sebelum lanjut ke bincang-bincang kita pada episode hari ini, saya tuh pengen tahu, Pak. Ya. Apa sih, Pak, kalau kita mendengar istilah BPJS, JKN, KIS, itu tuh apa sih, Pak? Apakah semuanya sama atau mempunyai manfaat yang berbeda tuh? Bagaimana, Pak? Iya, baik. Terima kasih Mas Wahyu dan juga Sobat ASN, khususnya di Indramayu ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kesempatan luar biasa mendapatkan undangan dari BKPSDM untuk menyampaikan podcast dan sekaligus sosialisasi ya bagi teman-teman Sobat ASN yang tentunya sudah menjadi peserta JKN. Ya, tadi disampaikan sama Mas Wahyu, banyak istilah di luar, ada JKN, ada BPJS, ada KIS begitu ya. Itu sebetulnya penamaan pada beberapa istilah. Kalau JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional, nama program.
program nama pemerintah. programnya berarti. Ya, itu ada di Permenkes 28 tahun 2014. Program ini dinamakan Jaminan Kesehatan Nasional. Iya. Kalau BPJS itu adalah penyelenggaranya, instansi pemerintah yang dibentuk oleh undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. Nah, kami dari BPJS Kesehatan. Jadi instansi penyelenggaranya namanya BPJS. Kalau nama program yang dijalankannya itu Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau KIS itu adalah identitasnya, Kartu Indonesia Sehat. Begitu. Cuma yang dikenal masyarakat luas, KIS itu seolah-olah adalah yang bantuan pemerintah, PBI, begitu ya. Padahal sebetulnya KIS itu istilah untuk penamaan identitasnya. Begitu. Jadi kalau manfaatnya apa? Sama. Manfaatnya baik itu kepesertaannya kan banyak nih ya. Ada kepesertaan JKN untuk PPU istilahnya, pekerja penerima upah. Di dalamnya ada ASN, TNI, Polri, ada juga yang kerja di perusahaan gitu. Itu semuanya masuk ke dalam program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Ada juga yang iurannya bayar sendiri, mandiri PBPU, pekerja bukan penerima upah, atau di dalam Perpres disebut PBPU, yaitu adalah yang iurannya bayar sendiri. Ini misalnya kelompok masyarakat yang wira swasta, petani, nelayan, dan lain-lain begitu. Iya, Pak. Kemudian terakhir ada yang bukan pekerja, di dalamnya ada pensiunan ASN, pensiunan TNI, Polri, dan beberapa yang tidak masuk ke dalam kepesertaan PBPU. Dan yang terakhir adalah penerima bantuan iuran. Nah, penerima bantuan iuran yang banyak sekarang ini di Indramayu, yang bagi masyarakat yang tidak mampu, itu iurannya dibayar oleh pemerintah. Nah, jadi begitu. seperti itu Pak ya? Ya. Jadi untuk peserta, kita juga JKN aja Pak ya? Ya. Peserta JKN itu ternyata dibagi-bagi, Betul. ada yang menerima Bantuan iuran, iuran. Nah, itu PBI namanya. namanya PBI Pak ya? Ya. Nah kalau kita sendiri, kalau ASN itu termasuknya apa Pak? PPU, pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah. Itu Nah, diatur iya. di Perpres 82 tahun 2018. Jadi istilah-istilah tadi itu ada di Perpres 82 tahun 2018. Nah, Sobat ASN berarti kalau untuk kepesertaan BPJS kita itu atau JKN itu masuknya ke PPU, pekerja penerima upah. penerima upah untuk Khususnya ASN namanya penyelenggara negara. Nah, gitu. Karena ada juga PPU yang swasta. Ya, PPU yang pekerjanya di perusahaan-perusahaan swasta, begitu. Nah, kenapa sih Pak kita tuh harus menjadi peserta JKN Pak? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya, khususnya untuk Sobat ASN. Ada 3 hal dari pertanyaan Mas Wahyu ini. Yang pertama itu adalah sharing. Sharing itu saling membantu. Ya, karena program ini kan gotong royong. Iya, betul, yang Pak. sehat membantu yang sakit. Nah, Betul sekali. jadi kenapa kok harus ikut kepesertaan JKN atau BPJS? Ya, pertama adalah sharing, kita saling membantu. Yang kedua adalah protection. Protection itu adalah menjaga suatu resiko, kalau suatu saat sakit, khususnya yang berbiaya mahal, itu kita ada yang menjamin. Gitu. Jadi pertama itu adalah protection. Yang kedua adalah sharing, saling membantu. Kan kalau sehat terus kita dapat apa gitu kan? Kan yang pertama protection nih, kalau sakit maka kita ada yang menjamin khususnya yang berbiaya mahal. Yang kedua, kalau sehat kan nggak dapat yang nomor 1. Ya kan? Nah nomor 2 itu justru adalah saling berbagi, saling membantu, gotong royong. Yang sehat membantu yang sakit. Yang ketiga adalah compliance. Compliance itu adalah patuh terhadap regulasi pemerintah. Ya, di mana di dalam Undang-Undang 24 tahun 2011 dan Undang-Undang 40 tahun 2004 mengenai SJSN, kepesertaan untuk seluruh warga negara Indonesia. Begitu. Nah, seperti itu manfaat dari kepesertaan JKN Sobat ASN. Nah, untuk besaran iurannya sendiri Pak, kalau untuk ASN itu berapa untuk iuran kepesertaan JKN Pak? Ya, baik. Jadi kita kesampingkan dulu jenis peserta yang lain, begitu ya. Karena ini kita hanya membahas PPU, pekerja penerima upah, khususnya ASN, gitu ya. Sebetulnya keluarga besar PPU sama, iurannya itu dihitung dari gaji. Iuran dihitung dari gaji.
Jadi tidak seperti PBPU Mandiri yang dihitung per bulan, per jiwa. Kalau yang PPU, baik itu pemerintah maupun swasta, itu dihitungnya dari gaji pekerja. Gitu, dari gaji pekerja. Iya. Besarnya gaji yaitu 5% dari gaji. Jadi kalau mau tahu berapa iurannya ASN, ya hitung saja sendiri, lihat di ledger gaji. Berapa potongannya. Oh, ada di situ Pak. Ada di situ, ada yang 4%. Kewajiban pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Indramayu, iya, sebagai pemberi kerjanya ASN gitu kan ya. Ada juga yang mungkin ASN-nya provinsi, seperti guru-guru SMA, guru-guru SMK kan itu ASN provinsi, berarti itu yang membayar iuran 4%-nya adalah dari pemerintah provinsi, atau yang ASN-nya dari pusat. Ya, seperti Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Pajak, itu kan dari kementerian. Nah, itu pemberi kerjanya 4%, pekerjanya dipotong 1% dari gaji. Gitu. Oh, jadi seperti itu Pak ya? Ya. Nah, itu belum, jadi itu silahkan dilihat di ledger gajinya masing-masing. Pengali 1% dan 4% itu ada pertama gaji pokok. Ya, kemudian tunjangan. Kemudian ada lagi beberapa yang dari kinerja, tunjangan kinerja. Jadi jumlahnya maksimal Rp120.000. Jumlahnya maksimal si 1% itu, 1% dari gaji itu, jumlahnya maksimal Rp120.000 tergantung gajinya masing-masing gitu. Kalau gajinya mungkin ya dengan tunjangan-tunjangan dapatnya 5 juta, berarti iurannya hanya Rp50.000. Gitu. Oh, iya. Nah, itu untuk sekeluarga. Jadi iuran PPU, ASN, itu dihitungnya sekeluarga, bukan per jiwa. Jadi untuk satu keluarga itu maksimal berapa, Pak? Kalau tadi itu, kalau misalnya dengan jumlah semua tunjangan, itu maksimal Rp120.000. Tapi mungkin untuk eselon-eselon yang sudah tinggi pimpinan lah, begitu ya. Kalau yang staf, ataupun mungkin yang eselon-eselon pelaksana dan kepala bidang dan setara itu tergantung gajinya masing-masing. Gitu. Ya, betul. Jadi pengalinya maksimal Rp120.000. Okay. Dan itu untuk sekeluarga, suami, istri, dan 3 orang anak. Jadi apakah dia lajang belum menikah, iurannya sama sesuai gaji tersebut. Menikah belum punya anak, menikah anaknya 1 maupun menikah anaknya 2 atau 3, itu iurannya sama. Gitu. Pengalinya 1% dari gaji dan tunjangan. Maksimal Rp120.000. Gitu. Nah, kalau di BPJS sendiri kan Pak ya, ada yang namanya kelas 1, kelas 2, sama kelas 3. Betul. Nah, kalau untuk ASN sendiri, apakah PNS dengan P3K itu untuk golongan kelasnya termasuk dilihat dari mananya itu Pak? Iya, betul. Ini bagus pertanyaannya Mas Wahyu. Semua yang tadi kita sampaikan, termasuk iuran gitu ya, itu diatur di Perpres 64 tahun 2020 untuk ASN gitu ya. Nah, bagaimana hak kelasnya? Betul, jadi hak kelas untuk PNS khususnya, PNS dulu ya, itu golongan 1 dan golongan 2, itu haknya dirawat, kalau sakit dirawat di kelas 2. Gitu. Kelas 2 berarti. Nanti kalau untuk yang PNS golongan 3 dan 4, kalau sakit dirawat di kelas 1. Oh, kelas 1 Pak ya, berarti bedanya di pangkat sama golongan. Di golongan. Ya? Khusus P3K, beda nih ya, kalau P3K itu masih mengikut dari Perpres 64-nya, dilihat dari besaran gaji. Dari besaran gajinya? Kalau gajinya di bawah 4 juta dengan tunjangan, itu di kelas 2. Kalau sakit dirawat di kelas 2. Kalau gajinya dengan tunjangan di atas 4 juta, itu dirawat di kelas 1. Ya, mungkin maaf ya, kalau di tingkatan kabupaten, jarang ada yang P3K dengan gaji di atas 4 juta, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita lihat P3K di provinsi atau di kementerian, itu ada. Ya, jadi P3K yang di instansi kementerian pusat vertikal, itu ada beberapa yang mungkin gajinya di atas 4 juta, tergantung profesinya. Begitu. Oke Pak. Nah, misalkan begini Pak ya, misalkan ada ASN. Ya. Nah, suami atau istrinya itu ASN. Ya. Nah, terus untuk keluarganya, suami, istri atau anaknya nanti harus wajib ikut ke ASN atau boleh jadi peserta mandiri Pak, misalkan dia sudah terdaftar di
kantornya atau di perusahaan swastanya gitu Pak. Itu apanya? Suaminya atau istri atau anaknya? Misalkan salah satu istri atau PNS, misalkan nih istrinya jadi ASN. Oh gitu nah, ya. untuk suaminya, Ya. apakah harus masuk ke kepesertaan di PPU Ya. yang di ASN atau bagaimana Pak? Apakah Betul. boleh mandiri atau Ya. tercover dari kantornya? Bagus, ini pertanyaannya luar biasa. Terima kasih Mas Wahyu dan Sobat ASN semuanya. Pertama, pertanyaan ini harus kita bagi bahwa yang bekerja ini pasangannya PPU. Gitu ya istilahnya Iya, ya. PPU. Kalau pertanyaan Mas Wahyu pasangannya adalah wira swasta, misalnya istrinya PNS, ASN, atau suaminya swasta, bukan swasta maaf, wira swasta, Wira swasta. bekerja sendiri gitu ya, itu suaminya bisa ikut masuk ke gaji istri. Bisa Pak. Ya, jadi dia tidak usah ikut menjadi peserta mandiri. Begitu ya. Iya, Pak. Kenapa? Karena gajinya istri ini sudah mencakup sekeluarga. Gitu kan? Iya betul. Tetapi yang harus dipisahkan perbedaannya kalau suami istri ini dua-duanya PPU. PPU iya, itu bisa tadi dua-duanya ASN gitu. Pak. ya Nah, sesama ASN, PNS atau TNI, Polri dan perusahaan. Kombinasi inilah yang harus masing-masing terdaftar di instansi kerjanya. Beda ya? Oh, jadi begitu. Ya, jadi kalau tadi saya bandingkan, kalau pasangan suami atau istri ini salah satu ada yang ASN atau mungkin TNI Polri begitu kan ya, atau kerja di perusahaan, tapi pasangannya adalah wira swasta yang bekerja mandiri. Nah, itu bisa ikut masuk ke iuran gaji si pasangannya. Tapi kalau kondisi suami istri ini dua-duanya bekerjanya di suatu instansi, baik sebagai ASN, TNI, Polri maupun kerja di perusahaan, maka kedua-duanya harus terdaftar di masing-masing instansi. Nah, itu diatur di Perpres 82 tahun 2018. Oh, jadi seperti itu Pak ya? Ya. Nah, kalau tadi yang Bapak bahas tadi itu kan untuk maksimal kepesertaan setiap keluarga itu kan 5 orang Pak ya? Ya, betul. Terdiri dari suami istri dan 3 orang anak. Nah, Betul. misalkan begini Pak ya, ada yang mempunyai 4 anak. Ya. Nah, itu masuknya kemana Pak? Bagus, Yang- ini pertanyaannya luar biasa nih Mas Wahyu. Karena hak di dalam gaji itu hanya 3 orang anak. Nah, iya. Betul. Terpaksa anak keempat ya ikut peserta mandiri. Begitu. Berarti anak yang paling kecilnya Pak? Iya, Nah, gitu. Jadi anak yang keempat terpaksa ikut peserta mandiri. Nanti kalau anak-anak ini sudah usia di atas 21 dan tidak kuliah, maka anak yang bungsu bisa ikut masuk ke iuran digaji. Oh. Karena anak yang paling besarnya sudah keluar, mungkin dia menjadi peserta mandiri. Tapi kalau masih kuliah, bisa lanjut sampai usia 25 tahun. Oh, Begitu. jadi seperti itu Pak ya. Jadi Ya. untuk anak yang usianya lebih dari 21 tahun, kalau tidak melanjutkan kuliah berarti kepesertaan BPJS-nya bisa jadi mandiri gitu Pak? Iya, bukan bisa jadi. Memang dari hak gaji juga kayaknya dihentikan kan? Oh iya. Iya, dari potongan gaji tunjangan anak juga kelihatannya disesuaikan. Kecuali yang 21 tahun Masih kuliah, betul. sampai 25 gitu. Iya, begitu. Sama. Oh, jadi begitu. seperti itu Pak. Iya Pak. Makanya yang kami himbau di sini pada kesempatan ini kepada semua sobat ASN, ayo yang anak-anaknya sudah di atas 21 laporkan. Supaya jangan sampai pas sakit baru tahu nonaktif. Gitu kan? Biasanya. Atau yang masih kuliah, cepat laporkan dengan surat keterangan kuliah, disampaikan ke kami, bisa lewat WhatsApp, supaya aktif. Jangan sampai diurusnya pada saat sakit, tidak bisa digunakan, harus ngurus dulu keterangan kuliah ke tempat sekolahnya, gitu kan. Itu lama lagi. Jadi mumpung ini kesempatan yang baik, maka sebaiknya dilaporkanlah surat keterangan kuliah ke BPJS Kesehatan. Nah, Sobat ASN, nanti kalau untuk iuran BPJS jangan sampai menunggu sakit, biar nanti bisa terlaksana dengan baik, Pak ya? Ya, betul. Nah, masih di ranah kepesertaan keluarga, Pak ya? Ya. Nah, misalkan nih Pak, ada bayi yang baru lahir. Ya. Nah, apakah bayi tersebut langsung tercover dengan BPJS atau harus mengurus persyaratan lagi, Pak? Baik, pertanyaannya bagus juga nih.
Kita bagi dulu segmennya ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau pertanyaan Mas Wahyu ini masuk ke PPU, PPU itu tadi pekerja penerima upah, ASN, TNI, Polri, atau perusahaan, maka anak ke 1, 2, dan 3 kapanpun lahir, itu kalau didaftarkan langsung aktif, langsung bisa digunakan. Tapi tanda kutip tidak otomatis. Tidak otomatis itu gini, harus ada yang melapor. Nggak tiba-tiba di rumah sakit lahir, terus sakit, terus mendapatkan jaminan, itu tidak. Oh, iya. Tetap harus ada petugas rumah sakit atau keluarganya yang melapor untuk didaftarkan. Kalau anak ke-1, 2, dan anak ke-3. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, untuk jenis kepesertaan lain juga sama. Untuk jenis kepesertaan selain ASN ataupun PPU, ya, termasuk PBPU, Mandiri yang iurannya bayar sendiri, atau PBI, intinya orang tuanya harus sudah terdaftar. Nah, gitu. Orang tuanya sudah terdaftar, terdaftar JKN, begitu ya. Maka ketika anaknya lahir, itu bisa langsung didaftarkan, aktif digunakan untuk berobat. Jadi otomatis itu bukan berarti tidak diurus, tiba-tiba dapat jaminan, itu bukan itu. Otomatis itu intinya kalau didaftarkan bisa langsung aktif digunakan berobat. Begitu. Ya. Ya. Tapi yang mungkin menjadi himbauan saat ini, nanti mungkin ASN atau mungkin yang di masyarakatnya, di lingkungan tetangga ada yang aktif di posyandu, begitu ya. Kalau ada pemeriksaan posyandu, selain memeriksa kesehatan kandungan, juga menghimbau ibu hamil ini untuk mendaftarkan JKN kepesertaan orang tuanya. Supaya suatu saat anaknya lahir, itu bisa didaftarkan dan dijamin untuk berobat. Begitu. Nah, seperti itu Sobat ASN Indramayu. Barangkali ada yang bayi baru lahir atau apa, segera dilaporkan atau didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Oh iya, maaf Mas Wahyu. Satu lagi yang penting, ketika sudah dilahirkan dan didaftarkan, itu kan menggunakan NIK orang tuanya. Iya, Pak. Nah, itu dikasih kesempatan 3 bulan menggunakan NIK ibunya. Kalau lebih dari 3 bulan tidak diurus kependudukannya, baik itu akte kelahiran maupun NIK di kecamatan atau di dinas kependudukan, maka kepesertaan bayi itu nonaktif. Nonaktif karena datanya belum diupdate. Oh, jadi seperti itu, Pak. Iya. Nanti kalau sudah diupdate, punya NIK, punya nama, masuk kartu keluarga, itu bisa diaktifkan kembali. Gitu. Oke, berarti seperti itu Sobat ASN. Oke, Pak, sekarang kan sudah era digital, Pak ya? Ya. Apakah dari BPJS Kesehatan sudah menghadirkan layanan yang mengandalkan inovasi teknologi yang digitalisasi, Pak? Betul, itu dia yang kami harapkan, Mas Wahyu. Saya kira BPJS tidak sendirian. Hampir di semua instansi pemerintah maupun swasta, perbankan sekarang mengandalkan online, aplikasi online. Betul, Pak. Kita transaksi di bank saja sudah jarang yang tunai ya. Sudah jarang yang harus ke bank dulu lah. Hampir semua menggunakan mobile banking. Jadi kami juga di BPJS Kesehatan sudah menyiapkan beberapa channel. Kalau yang masyarakat masih nyaman, masih mudah datang ke kantor, ya silahkan, itu boleh. Tapi paling tidak, kalau kita tidak sempat ke kantor, dan menurut saya juga tidak terlalu perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan, bisa menggunakan aplikasi mobile JKN. Oh, mobile JKN. Ya, ada beberapa aplikasi, salah satunya yang mungkin melalui WhatsApp, Pandawa namanya ya, melalui mengurus administrasi JKN melalui WhatsApp, itu namanya channel Pandawa. Jadi ngurusnya pakai WA. Atau yang lebih mudah lagi menggunakan aplikasi mobile JKN. Nah, dengan mobile JKN ini hampir semua layanan kepesertaan JKN di sini bisa dimanfaatkan. Salah satunya apakah yang bersangkutan aktif atau tidak aktif, kan begitu ya? Tadi ditanya, jangan-jangan non-aktif. Ya lihatnya di sini, di aplikasi mobile JKN. Kemudian kalau yang peserta mandiri bisa melihat iuran atau tunggakan iuran, termasuk cicilan iuran. Atau mungkin mau pindah vaskes, dari puskesmas mau pindah ke klinik, atau dari klinik mau pindah ke puskesmas, itu bisa menggunakan aplikasi mobile JKN. Termasuk yang lebih penting lagi adalah menu kartu. Nah, kalau saat ini kan BPJS sudah tidak mencetak kartu KIS lagi. Oh, gitu. Nah, tapi bisa digunakan berobat menggunakan KIS digital yang ada di menu aplikasi mobile JKN. Atau kalau tidak
tidak menggunakan aplikasi mobile JKN, kalau mau berobat bisa juga menggunakan KTP atau KK yang ada NIK-nya. Iya. Gitu. Ini luar biasa. Jadi bisa di-download, bisa dikirim. Wah, berarti banyak banget Pak ya, Ya. manfaat layanan di aplikasi mobile JKN. Nah, kalau untuk cara daftarnya bagaimana Pak untuk pendaftaran di mobile JKN registrasinya? Download ini saya kira ada di Play Store ya. Kalau Android ada di Play Store, kalau di Apple ada di apa namanya? App Store. Nah, ya seperti itu. Kemudian ikuti saja petunjuknya untuk autentifikasi, password, gitu kan, identitas. Nanti dikirim ada FTP ke WA atau ke email, begitu biasanya. Nah, Sobat ASN, nah misalnya nih kita buru-buru berobat, sudah datang ke rumah sakit atau ke klinik. Nah, kartu KIS kita atau kartu BPJS kita ketinggalan. Nah, Sobat ASN tidak perlu panik karena sudah ada kartu virtual di mobile JKN. Ya, Tadi bisa digunakan selain kartu virtual mobile JKN juga bisa pakai NIK Pak ya? Ya, betul, di Bisa KTP. membawa KTP Ya, atau KK. kartu keluarga. Termasuk di sini, Mas Wahyu, juga ada menu antrian online. Oh, ada juga. Ya, Pak. jadi kalau mau berobat, kan biasanya antri harus datang pagi-pagi ya, karena yang berobatnya penuh ya, banyak. Tapi kalau kita sudah masuk ngambil nomor antrian dari aplikasi, ini ada informasi atau nomor antrian gitu. Nah, ini ketersediaan tempat tidur, kemudian antrian. Nah, di sini kita tidak usah datang pagi-pagi karena antrian kita online sudah ke rumah sakit. Berarti di rumah sakit berarti di RSUD Indramayu juga sudah memakai ada antrian terintegrasi, online. Pak, ya? Betul. Bahkan kalau di RSUD Indramayu selain antrian online juga ada sudah menggunakan ini fingerprint. Sudah fingerprint juga. Fingerprint. Sehingga di pendaftaran tidak terlalu lama mengantri, langsung ke polikliniknya untuk pemeriksaan. Nah, Sobat ASN, sekarang sudah bisa pendaftaran online Pak ya? Ya, betul. Nah, jadi pasien yang berobat bisa memotong atau memangkas waktu antrian pendaftaran. Betul. Nah, kalau begini Pak, misalkan ASN dia berangkat kerja, intinya Pak, misalkan kalau ada ASN yang mengalami kecelakaan kerja, itu apakah tercover sama BPJS Kesehatan atau bagaimana Pak? Ya, baik Mas Wahyu, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau kelompok kecelakaan kerja itu penjaminnya berbeda. Sesuai di PP 70 tahun 2015, untuk ASN termasuk PNS dan P3K, kecelakaan kerja itu penjaminnya adalah Taspen. Dari Taspen. Jadi Taspen bukan hanya mungkin yang dikenal oleh masyarakat, Taspen ini khusus pensiunan kan begitu ya. Tetapi di PP 70 tahun 2015, Taspen juga untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk ASN. Begitu. Jadi kecelakaan kerja, nanti ini kan kecelakaan kerja ini dibagi dua lagi ya. Kalau kecelakaannya lalu lintas, maka penjaminnya Taspen dan Jasara Harja. Kalau kecelakaan itu terjadi di waktu dinas atau berangkat bekerja, termasuk pulang bekerja dan selama bekerja. Gitu. Kalau kecelakaannya bukan lalu lintas, misalnya di kantor, yaitu penjaminnya Taspen. Begitu. Nanti mungkin kapan ada waktu diundang juga Taspen ke sini untuk talk show. Iya. Jadi Sobat ASN untuk yang kecelakaan kerja, JKK Pak ya? Iya. Nah itu tercover dari Taspen misalkan di lingkungan kerjanya. Betul. Nah kalau misalkan kecelakaan pada saat berangkat kerja atau pulang kerja nanti tercover dari Taspen dan Jasara Harja. Ya. Tergantung begini di Undang-Undang Lalu Lintas itu, kalau kecelakaan lalu lintasnya ada lawannya, nah itu bisa dengan Jasara Harja atau penjamin lain seperti Taspen. Tapi kalau kecelakaan lalu lintasnya sendirian gitu ya, tidak ada lawannya, nah itu tidak dijamin oleh Jasara Harja. Oh, seperti berarti itu, oleh Taspen saja kalau ASN gitu. Ya, begitu. Oke Pak, kita lanjut ke tentang update data Pak. Iya, baik. Nah, sekarang kan Pak ada
penerimaan ASN Pak ya, Ya. khususnya P3K tuh Pak. Nah, mereka kan kepesertaannya kan masih mandiri Ya. atau PBI, penerima bantuan iuran. Iya. Nah, sekarang kan mereka sudah menjadi pekerja penerima upah Ya. atau PPU. Ya. Nah, untuk update datanya sendiri Pak, itu bagaimana? Apa bisa dilakukan di mobil JKN atau bisa langsung ke kantor BPJS? Ya, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Pertama-tama saya apresiasi dulu atas dukungan luar biasa dari pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya Ibu Bupati Nina Agustina. Luar biasa dalam waktu 2 atau 3 tahun ini, kepesertaan JKN di Kabupaten Indramayu meningkat pesat. Yang awalnya hanya 85% penduduk di awal 2021 ya, sekarang sudah hampir mencapai 91% penduduk. Luar biasa sekali Ya, Pak ya. luar biasa dukungan pemerintah Kabupaten Indramayu. Kami sangat mengapresiasi. Dan itu bukan hanya PBI ya, termasuk salah satunya adalah PPU. Nah, PPU ini yang tadi ditanyakan Mas Wahyu. Betul Pak. Nah, kalau sekarang nih misalnya ada penerimaan kemarin itu ASN ya untuk P3K. Untuk P3K betul Pak. Tentu harus dilakukan updating data, begitu ya. Ini kan juga menjadi suatu komitmen dari pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kepesertaan JKN. Begitu, sehingga apa hubungannya dengan diupdate-nya data, awalnya mungkin PBPU mandiri, atau mungkin sebelumnya PBI, dia dialihkan menjadi iuran PPU, karena sudah bekerja, Betul. gitu ya. Sehingga iuran yang mandiri atau mungkin iuran yang PBI-nya bisa digunakan oleh orang yang lebih berhak, yang tidak mampu. Betul. Gitu. Itu kaitan kalau dari dukungan pemerintah daerah. Nah, kalau khusus pertanyaan Mas Wahyu, dalam hal ini updating data, dari beberapa tahun kemarin kita sudah sering berkoordinasi. Betul. Nah, dilakukannya secara kolektif, gitu. Jadi mungkin peralihan dari mandiri menjadi P3K, kepesertaannya, apalagi yang mandirinya menunggak, gitu kan ya. Nah, itu tidak bisa dilakukan menggunakan aplikasi Mobile JKN. Oh, gitu Pak. Termasuk yang awalnya PBI. Yang awalnya PBI, kemudian beralih menjadi iuran P3K atau CPNS, begitu, misalnya di ASN. Itu juga tidak bisa digunakan, tidak bisa menggunakan aplikasi Mobile JKN. Sehingga daripada datang satu persatu gitu ya, misalnya ada 1.000 orang, kan kantornya jadi penuh nih. Betul kali. Lebih baik dikoordinir gitu. Jadi misalnya di dalam satu angkatan dari pelantikan P3K, siapa nih koordinatornya? Nah, koordinator ini baik yang di keluarga pendidikan maupun yang di keluarga kesehatan gitu ya. Atau satu lagi tenaga teknis apa? Selain kesehatan, pendidikan, Teknis Pak. tenaga teknis Iya, yang tenaga lain. teknis. Nah, itu ada koordinatornya. Sehingga koordinator ini yang nanti akan mengumpulkan kelengkapan berkas persyaratan. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dikumpulkan, kami alihkan di kantor. Yang awalnya mandiri dialihkan jadi P3K. Yang awalnya PBI dialihkan jadi P3K. Nah, yang biasanya ada sedikit kendala adalah mandiri yang menunggak. Iya. Jadi yang awalnya ketika belum jadi P3K dia ini peserta mandiri, tetapi mungkin ada tunggakan. Nah, itu tunggakannya juga harus diselesaikan dulu. Baru kemudian bisa dialihkan ke iuran P3K. Bagaimana kalau tunggakannya besar? Nah, itu bisa ikut program cicilan iuran. Oh, yang bisa dicicil juga, ya, Pak? yang ada di aplikasi Mobile JKN. Situ ada pendaftaran Bagus rehab sekali, Pak. namanya. Iya. Rehab itu mencicil iuran, begitu Mas Wahyu. Nah, Sobat ASN yang belum update data, silakan segera diupdate Pak ya. Ya. Nah, untuk persyaratan update data sendiri Pak, Ya. itu apa saja Pak persyaratannya? Betul. Yang terutama adalah kartu keluarga. Betul. Karena pada saat pengalihan jenis kepesertaan, kami memerlukan data kependudukan, yaitu NIK dan susunan keluarga. Yang kedua adalah SK. SK pengangkatan dan penetapan beserta di dalamnya ada gaji. Kan di dalam SK itu biasanya ada besaran gajinya, di mana dengan kartu keluarga ini akan terlihat satu keluarga ini mungkin ada anaknya ada 2 atau 3 atau 4 orang begitu. Jadi saya kira hanya itu kartu keluarga dengan SK begitu. Oke Pak.
Nah, berarti untuk sobat ASN, terutama yang P3K yang baru diangkat, Ya. yang tadinya kepesertaan BPJS-nya mandiri Ya. atau PBI, misalkan ada tunggakan, berarti harus datang ke kantor BPJS apa ya? Sebetulnya kalau mau langsung dilunasin, ya tidak usah ke kantor. Bisa melalui mobil JKN juga Pak Bisa ya? mulai mobil JKN. Tapi kalau misalnya ada seperti kemarin, ada yang misalnya anggota keluarganya meninggal dunia, atau anggota keluarganya yang sudah tidak terdaftar lagi, itu kan harus disesuaikan tunggakannya. Itu barulah ke kantor. Tapi kalau tidak ada perubahan data kependudukan, misalnya dari 4 orang, ya itulah yang harus dilunasi tunggakannya. Tanpa harus datang ke kantor BPJS. Nah Pak, bagaimana sih Pak caranya, baik itu peserta ASN yang baru atau ASN yang lama, agar data BPJS-nya atau data JK-nya selalu update Pak? Misalkan ada yang naik pangkat atau golongan, Betul. ada yang istri atau suaminya atau keluarganya meninggal dunia, bahkan ada yang pensiun, itu bagaimana sih Pak biar data kita, data kepesertaan ASN di BPJS itu tetap update tuh Pak? Betul, ini penting sekali Mas Wahyu. Jadi kepesertaan JKN itu mungkin lebih dikenal pada saat baru diangkat. Tetapi yang lebih penting lagi nanti pada saat pensiun. Karena biasanya, ya mohon maaf, yang sudah pensiun ini suka sakit gitu ya. Iya. Jadi justru lebih penting lagi pada saat nanti, apa istilahnya, kalau mau pensiun tuh suka ada acara juga tuh ya, dari BKPSDM. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana supaya selalu update, disinilah pentingnya koordinasi kita antara BPJS Kesehatan dengan BKPSDM. Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari BKPSDM Kabupaten Indramayu. Bagaimana cara bentuk koordinasinya dengan seluruh bagian kepegawaian yang ada di dinas dan instansi, gitu. Karena kalau di Indramayu ini ada sekitar 10.000 misalnya ASN begitu ya, katakanlah dengan hitungan saat ini, dengan anggota keluarga, kan tidak mungkin semua orang berbondong-bondong datang ke kantor BPJS. Betul, Pak, penuh kan? Ya, itulah pentingnya dikoordinasikan oleh bagian kepegawaian di masing-masing instansi. Oh. Kalau di dinas saya kira ya paling besar mungkin dinas pendidikan lah gitu ya. Betul. Tapi paling tidak di dinas-dinas yang lain bagian kepegawaian bisa lebih proaktif terhadap perubahan data kepegawaian di lingkungan instansinya. Yang tadi itu ditanyakan Mas Wahyu, ada yang naik pangkat golongan, Betul. ada yang baru menikah, mungkin ada yang baru meninggal dunia, anggota keluarganya itu dilaporkan. Jadi bukan hanya untuk kepentingan data kepegawaian saja, tetapi juga disampaikan ke BPJS Kesehatan. Sehingga kami bisa langsung mengupdate perubahan-perubahan data kepegawaian tersebut. Nah, ini yang paling banyak memang di Dinas Pendidikan. Kalau di Dinas Pendidikan, saya kira juga ada bagian kepegawaian di setiap sekolah mungkin ya. Iya, Di Pak. setiap sekolah-sekolah itu kan bisa kolektif, gitu. Dikoordinir dulu Pak ya? Dikoordinir, begitu. Tapi kalau perubahannya yang bisa didapat dari aplikasi mobile JKN, ya gunakan saja aplikasi mobile JKN. Biasanya yang perlu dengan berkas datang ke kantor oleh bagian kepegawaian itu kalau penyesuaian pangkat dan golongan serta gaji. Oh itu. Ya. Nah berarti kalau ada kendala di mobil JKN atau ada kendala di layanan, Ya. tadi bisa menghubungi nomor WA siapa tadi? Pandawa ada. Pandawa Pak. Kalau yang nasional, karena Pandawa ini BPJS Kesehatan Nasional seluruh Indonesia, itu bisa juga langsung ke sana di nomor 0811 08165165 165 gitu ya. Tapi kalau misalnya yang lokal yang di yang di Indramayu sajalah gitu misalnya ya, kan tidak usah ke itu nasional. Itu nanti bisa ada beberapa staf kami yang membantu. Salah satunya mungkin yang sudah kenal itu Ibu Wati ya. Ibu Wati ya. Ibu Sri Mustikawati itu sudah banyak dikenal. Di nomor 0812 2209 174 gitu Mas. Nah Sobat ASN, itu tadi nomor jika ada kendala atau ingin mengetahui kepesertaan BPJS kita, nanti bisa menghubungi lewat Pandawa. Betul, ini Pandawa ada di sini. Atau lewat Ibu Wati. Iya, kalau Pandawa 0811 8 165 165. Nah, itu tapi itu nomor nasional. Iya, nomor. Kalau mau langsung yang di lokal
sama Ibu Wati yang tadi nomornya. Pesan untuk ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu yang berkaitan dengan optimalisasi JKN, itu bagaimana Pak? Ya, ada beberapa hal, ini bagus sekali pertanyaannya. Pertama, kalau pesan saya khusus untuk masing-masing ASN, ya selalu mengupdate data kepegawaiannya secara kolektif melalui bagian kepegawaian, atau juga yang lebih mudah dengan menginstal atau menggunakan aplikasi mobile JKN. Itu untuk per orang. Kalau untuk secara umum per instansi, kami mohon dukungan dan bantuannya sesuai instruksi Bupati Indramayu tahun 2022 mengenai optimalisasi kepesertaan JKN dan juga surat edaran Bupati Indramayu di bagian dinas dan instansi masing-masing untuk meningkatkan lagi kepesertaan JKN-nya. Gitu. Jadi misalnya di Dinas Pendidikan gitu ya, itu kan mungkin banyak guru-guru yang saat ini belum lulus P3K. Itu bisa mendaftarkan dengan jalur pemberi kerja, gitu, yang iurannya dikoordinir oleh masing-masing sekolah, misalnya seperti itu. Atau mungkin di instansi lain, di DPMD gitu ya, itu juga kan ada kepala desa dan perangkat desa. Ayo, kepala desa, perangkat desa yang belum terdaftar JKN, ayo daftarkan melalui desanya, begitu. Atau mungkin di instansi lain yang berkaitan dengan kepesertaan JKN juga bisa mendaftarkan para pegawainya yang non ASN, kira-kira begitu. Kemudian yang lebih penting lagi, jaga kesehatan. Karena JKN ini lebih ke arah selain promotif, preventif, juga ke kuratif dan rehabilitatif. Tetapi yang lebih penting lagi kita menjaga kesehatan. Sehingga walaupun sudah mempunyai jaminan kesehatan, tetapi kan ya lebih enak sehat, begitu. Iya. Lebih mudah dan lebih lancar dalam aktivitas sehari-hari kalau kita dalam keadaan sehat. Begitu kira-kira Mas Wahyu. Nah, itu. Nah, seperti itu Sobat ASN, biarpun kita sudah tercover dengan BPJS, kita tetap harus menjaga kesehatan seperti makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa olahraga. Iya, betul. Baik, Pak Ramanto, terima kasih atas informasinya. Pantun dulu. Ini sangat bermanfaat sekali. Iya. Saya juga ada pantun nih Pak. Oh iya. Untuk Sobat ASN Indramayu yang belum update datanya di JKN, segera diupdate karena untuk manfaat sendiri dan untuk manfaat buat keluarga juga. Iya. Burung camar terbang berkain. Ayo. Burung bangau terbang ke barat. Ayo. Ayo kita dukung program JKN untuk Indramayu yang bermartabat. Itu nih Pak. Iya. Bumbu rempah dibikin kuah. Ayo. Sampai jumpa di Ayu Podcast selanjutnya. Saya Wahyu Hidayat. Terima kasih sudah menyaksikan Ayu Podcast pada episode kali ini. Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.